Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ka dulu-dulu di lemur juga baraya di kota. Apakah Partai Golkar ya masih marah kepada Kang Deddy Mulyadi karena ia berpindah dari Partai Golkar ke Partai Gerindra? Nah, untuk menjawab dan membedah pertanyaan ini, mari kita kupas secara lebih lengkap. Namun jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share terlebih dahulu ya. Oke dulur-dulur, para pengikut kanal Dulu Rahayu, di akhir-akhir ini ada cerita yang menarik dari Kang Deddy Mulyadi menjelang kontestasi Pilgub Provinsi Jawa Barat ya. Dan tentu saja Pilgub-Pilgub yang lain. Kang Deddy Mulyadi diberitakan dan diisukan dalam 1 bulan terakhir ini pasca Pilpres itu bahwa tiket Partai Gerindra menurut Erlangga yang kemudian secara masif recycle, didaur ulang oleh para pewarta itu, entah karena pesanan atau memang demikian adanya, itu diberikan kepada Ridwan Kamil untuk Pilgub Jawa Barat. Nah, benarkah itu? Kita memang bisa membaca dan melihat apa fakta yang sesungguhnya, dan kalau kita secara jernih melihat bahwa itu baru saja muncul kepada Partai Golkar ya. Sementara untuk Partai Gerindra sendiri belum memberikan pernyataan apapun dari DPP Partai Gerindra, misalnya secara kepartaian, secara khusus itu belum memberikan statement apapun terkait dengan proses pilkada ya. Karena hari ini baru hari kemarin di tingkat pusat dalam Pilpres itu baru penetapan KPU tentang calon presiden terpilih setelah melalui sengketa PSU di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, ketika narasi ini beredar pasca Pilpres, pasca Pileg, itu kemudian menjadi pertanyaan yang cukup penting, wabil khusus terkait dengan Pilgub Jawa Barat. Dan tentu saja Pilgub Jawa Barat ini yang paling seksi dan disorot oleh media, oleh tokoh dan lain-lain, karena salah satu penduduknya terbesar di Indonesia. Jadi ketika seorang presiden punya kaki di Jawa Barat, itu sudah cukup menjadi modal atau amunisi yang cukup kuat bagi perjalanan bangsa ini ke depan di tingkat nasional. Nah, oleh sebab itu ketika muncul pertanyaan apakah betul DPP Gerindra itu sudah memberikan tiket kepada Ridwan Kamil untuk maju di Pilgub Jawa Barat, nah pertanyaannya memang jawabannya belum ada sampai hari ini. Tetapi itu juga muncul dan beredar pernyataan itu dari Erlangga Hartarto yang kemudian dimasifkan dalam berbagai kanal media sosial, kemudian berita-berita online, bahwa tiket dari Partai Gerindra dan Golkar itu diberikan kepada Ridwan Kamil. Mungkin melihat konstelasi bersatunya Golkar dengan Gerindra dalam mengusung Pilpres kemarin. Lalu kemudian yang jadi pertanyaan penting selanjutnya adalah apa tanggapan Kang Deddy Mulyadi terkait beredarnya wacana bahwa tiket dari Partai Gerindra itu kemudian diberikan kepada Ridwan Kamil. Dalam sebuah diskusi dengan Ipang Wahid di kanal Kumparan ya, bahwa memang itu tentu saja ada sedikit banyaknya merugikan Kang Deddy Mulyadi, karena bisa saja bahwa isu atau wacana atau berita yang beredar itu bisa mendowngrade tentang popularitas Kang Deddy Mulyadi yang sudah mencapai kira-kira 30% lah. Dan popularitas Kang Deddy Mulyadi walaupun angkanya itu 30%, tetapi trennya naik ya. Tentu saja kalau kita membandingkan dengan tren Ridwan Kamil yang sudah mencapai 50%, itu memang masih ada spare yang cukup jauh ya untuk mengejar sekitar 20%. Tetapi dengan beredarnya narasi bahwa tiket Partai Gerindra, kemudian tiket Partai Golkar yang kemudian diucapkan oleh orang Golkar, yakni Ketum Golkar Erlangga Hartarto, bahwa tiket itu kedua partai itu diberikan untuk Ridwan Kamil, tentu saja menjadi pertanyaan mendasar. Apakah kemudian ada orang-orang, ada upaya-upaya yang sedang menjegal langkah-langkah politik Kang Deddy Mulyadi yang tentu saja secara kans, secara popularitas, secara peluang itu sangat besar kemungkinannya untuk
bisa manggung di Jawa Barat ya. Nah, itu juga berkaitan dengan masa lalu di mana di detik-detik menjelang penutupan pendaftaran legislatif pada pemilu 2024 sekarang di tahun 2023 akhir ketika Golkar mau mendaftarkan caleg-calegnya, kemudian di PRD, kemudian provinsi dan pusat, itu tiba-tiba kita masih ingat flashback terhadap kejadian peristiwa politik di beberapa bulan ke belakang di tahun 2023. Kang Deddy Mulyadi sekonyong-konyong ia mengundurkan diri dari Partai Golkar, kemudian diikuti oleh anaknya Mullah Akbar Mulyadi Putra yang padahal pada saat itu dia adalah ketua DPD Golkar Purwakarta, itu keluar dan mundur dari Partai Golkar dan lalu masuk ke Partai Gerindra, diusung oleh Partai Gerindra sebagai caleg DPR RI nomor 1 dari Dapil Jabar 7 yang meliputi Kabupaten Karawang, kemudian Bekasi dan Purwakarta ya. Apakah narasi beredar yang muncul belakangan ini pasca Pilpres dan Pileg ini berkaitan dengan bahwa Golkar itu mungkin masih marah sama Kang Deddy Mulyadi, atau Golkar memang mencoba untuk menjegal langkah politik Kang Deddy Mulyadi? Itu pertanyaannya memang sulit dibuktikan dan dijawab. Hanya orang bisa berasumsi. Toh yang sudah-sudah juga jangankan Kang Deddy Mulyadi sudah di luar partai dulu, ketika Kang Deddy Mulyadi sendiri masih di dalam Golkar, kita menyaksikan sendiri kan perseteruan ini cukup panjang ya, ketika dulu rekomendasi dari Setia Novanto waktu itu ketika menjadi ketum Golkar kan turunnya ke Ridwan Kamil bukan ke Deddy Mulyadi. Padahal pada saat itu ketua DPD Golkar Provinsi Jawa Barat adalah Kang Deddy Mulyadi sendiri. Nah, ini kita bisa menyimpulkan sendirilah bagaimana kemudian dialektika di Partai Golkar pada saat itu juga berkaitan dengan Kang Deddy Mulyadi yang pada akhirnya pada saat itu memang ia mencalonkan diri. Akhirnya ketika transisi Setia Novanto kemudian dijebloskan karena kasus IKTP, kemudian ada Munaslup ya, yang kemudian Erlangga waktu itu yang paling kencang di forum Munaslup itu kan Deddy Mulyadi ya, yang mengorbitkan dan mengusung Erlangga Hartarto untuk menjadi ketum Partai Golkar. Kemudian pada akhirnya Kang Deddy Mulyadi dikasih rekom, ditarik rekom yang ke Ridwan Kamil, akhirnya Deddy Mulyadi menjadi wakilnya Deddy Mizwar, dan kita tahu sendiri pada saat itu bahwa Kang Deddy Mulyadi ya kalah ya dalam percaturan Pilgub Provinsi Jawa Barat tahun 2018.